teman-teman sekalian, saya kembali berbagi tips belajar mudah Excel VBA. Di sini saya ingin membahas bagaimana kita mengaplikasikan sebuah rumus VLOOKUP ke dalam kode makro Excel. Yang kita bahas adalah di sini adalah rumus VLOOKUP. Cukup mudah teman-teman, rumus VLOOKUP ini adalah rumus yang paling sering digunakan, yaitu mengacu pada nomor urut, yaitu nomor urut data yang dimaksud seperti ini. Misalnya ini nomor urutnya, kemudian data ini adalah buat dengan name rank. Jadi kita membuat name rank data yang kemudian acuannya adalah nomor kolom. Jadi ini adalah name ranknya, data ini name rank, kita bikin name rank, kemudian nomor kolomnya adalah mengacu pada nomor kolom. Jadi nomor kolom pertama, kedua, 2, 3 dan seterusnya. Ini adalah nomor kolom, acuannya adalah nomor kolom. Pertama kita membuat name rank, yaitu dengan nama data atau apa saja. Ini hanya untuk membuat menandai bahwa sebuah data yang definisikan dengan sebuah nama data, jadi bisa diganti nama datanya di sini. Name ranknya ini bisa diganti apapun. Kita memberi contoh data, misalnya kita membuat name rank data di area sini. Seperti biasa kita masuk ke formula. Ini tadi adalah masuk ke formula, yaitu formula. Di sini kita masuk name rank. Jadi di sini bikin name rank, kita bikin name rank baru, ya namanya data, misalnya kita bikin dengan nama data. Kemudian areanya kita buat seperti biasa, teman-teman sudah paham membuat name rank. Jadi area data yang ditentukan seperti ini, inilah yang dinamakan dengan name rank data. Jadi areanya berada di B8 sampai V17, demikian. Jadi kita sudah berhasil membuat name rank. Dengan demikian kita langsung saja membuat rumus seperti ini. Jadi diganti dengan tempat di mana kode ini kita simpan. Kita copy saja rumusnya. Kita masuk di sini seperti biasa. Ini misalnya data yang masuk, data yang ada pada kolom headernya. Ini adalah kolom header. Kolom headernya ini yang perlu kita tampilkan menggunakan rumus VLOOKUP hingga mengacu pada nomor urut. Misalnya di sini nomor urutnya 1, mengacu pada nomor urut 1. Maka di sini kita membuat rumus VLOOKUP-nya, kita ganti nomornya, urutnya di mana. Nomor urutnya berada di C4. Kita tulis C4. Kemudian nomor kolomnya, nomor kolom berapa? Kita ambil kolom nomor 2. Kita tutup. Kemudian fungsikan apakah sudah berfungsi apa belum. Nah, ini nomor kakak sudah masuk. Jadi ini adalah salah satu kunci bahwa kita membuat, salah satu contoh maksud saya membuat rumus VLOOKUP mengacu pada nomor urut, kemudian data ini adalah nomor kolom yang dibaca adalah nomor berapa, seperti ini maksudnya. Kemudian di sini kita kasih $ atau absolut di sini kita kasih C, jadi supaya tidak pindah. Ini absolutnya adalah JC4. Demikian kita sekarang ini adalah VLOOKUP nomor 2. Ini nomor 2. Maka di bawahnya kita buat yang nomor kolom 3-nya. Jadi acuan nomor urut tetap. Ini oleh acuannya tetap nomor urut DC4. DC4, kemudian ini adalah nomor urut 3.
ini nomor urut 2, kemudian ini nomor urut 3, maka diurutkan seterusnya. Ini sekarang nomor urut ke 5. Jadi tadi 4, ini adalah huruf keempat, tadi ketiga, sekarang keempat. Kita coba hasilnya. Jadi di sini kita adalah nomor urut 2. Kita lihatkan rumusnya dulu. Kemudian ini adalah nomor urut, nomor kolom, maksudnya nomor kolom ini kolom ketiga. Kemudian ini nomor kolom keempat. Jadi tinggal nomor kolomnya yang diganti. Kemudian ini sudah dikunci di sini, sudah dikunci. Jadi karena menggunakan dolar ya, atau absolut. Jadi teman-teman tinggal tambahkan ke bawah. Jadi kalau tambahkan ke bawah, jadi di sini tinggal nomor 5. Seperti itu maksudnya. Jadi nomor kolom saja yang nomor kolom saja yang diganti-ganti, jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya sampai di sini. Namun supaya lebih mudah, teman-teman tidak usah perlu lagi menulis nomor di sini. Jadi kita cukup mengacu pada dari awal di sini. Rumus ini kita aktifkan dulu, maka tidak perlu lagi kita menulis nomor 2, nomor 3. Adalah di sini langsung kita ganti sebagai nomor urutnya 2, misalnya langsung tulis di sini. Otomatis ini sudah berarti sudah nomor 2 karena mengacu pada nomor 2 seperti itu. Kemudian ini tidak usah lagi kita perlu lagi menulis satu persatu, langsung tinggal tarik saja teman-teman. Tinggal tarik saja semua, maka otomatis sudah. Jadi ini sudah sesuai. Ini nomor 8, jadi ini nomor 8, kemudian nomor di bawahnya nomor 9, dan selanjutnya ini nomor 14. Jadi cukup mudah teman-teman. Jadi satu kali saja membuat, kemudian tinggal ditarik. Ini adalah acuan nomornya. Jadi otomatis kita membuat, tidak usah lagi ganti-ganti. Kalau data banyak ini akan lama, jadi tinggal kita tarik saja. Di sini 1 sudah ada, yang penting 1 sudah ada, mengacu ke nomor 2, maka turunnya akan mengacu nomor 3, dan seterusnya, sehingga ini sudah langsung bisa ditarik. Yang ini yang jelas sudah C4 nya sebagai kunci sudah dipasang absolut. Jadi cukup mudah teman-teman, jadi tinggal tarik sudah. Jadi sudah sesuai dengan nomor urut. Nah, tinggal di sini yang diganti, nanti pencariannya diganti, kita menggunakan dengan rollnya. Kita bikin rollnya di sini, misalnya seperti ini. Jadi rollnya ini mengacu, format kontrolnya mengacu, kita mengacu pada C4. Jadi di sini C4 kita isi, kemudian angka minimalnya 1, dan ini angka maksimalnya boleh seberapa saja sesuai keperluan, misalnya sampai 100 sampai 300, tinggal diganti nilai maksimal valuenya. Coba seperti ini, maka kita tinggal geser angkanya. Ini sudah berarti nomor urut kedua, nomor urut ketiga, 4, maka ini sudah berfungsi teman-teman. Cukup mudah, kita sudah berhasil menampilkan data dengan rumus VLOOKUP, yaitu data acuannya adalah di sini. Di sini adalah name rank-nya adalah data, kemudian ini acuannya nomor urut, kemudian ini berdasarkan nomor kolom. Jadi tinggal tulis nomor kolomnya teman-teman. Untuk selanjutnya kita ingin membuat rumus ini ke dalam bentuk VBA. Jadi kita tinggal menulis saja seperti biasa, masuk ke VBA. Rumusnya ini kita ganti, kita copy, maksudnya masuk ke VBA,
yaitu di sini ke rumus sheet 1, di sheet 1, nah, di sheet 1 itu. Di sini sudah saya buatkan templatenya, yaitu templatenya di sini rumus VLOOKUP-nya, rumus aslinya tulis dulu. Kemudian ini posisinya berada di mana? Kita lihat posisinya. Kita pasang dulu rumus aslinya. Kemudian selalu diakhiri dengan tanda petik. Jadi jangan lupa teman-teman diakhiri dengan tanda petik. Kemudian untuk titik koma diganti dengan koma, kemudian ini juga titik koma ganti dengan koma. Link data kita sudah buat, kemudian mengacu pada nomor urut ini, kemudian ini A5 adalah sebagai nomor kolomnya. Kita cek di sini berada di C5. Sehingga kita pastikan rumus di C5 seperti ini. Maka kita coba dulu hasilnya seperti apa. Apakah ini sudah berfungsi rumus ini? Kita cek hasilnya di C5. Ini C5. Kita hapus dulu. Nah, sudah berhasil. Jadi ini kita sudah berhasil membuat rumus di C5. Ini C5, kalaupun dihapus, tandanya kalau dihapus masih muncul lagi, berarti kita sudah berhasil membuat rumus VBA dengan rumus VLOOKUP dalam bentuk VBA. Namun kita dragnya di sini, dragnya sampai berapa? Jadi dragnya sampai di 24, jadi C24. Tinggal tambahkan aja dragnya di sini, teman-teman. Tinggal tambahkan C24. Jadi di sini C5 sampai C24. Kemudian hasilnya seperti apa? Teman-teman kita bisa perhatikan hasilnya, yaitu ini sudah berhasil. Jadi sudah di drag, kita menggunakan drag. Ini tandanya kalau kita hapus, sudah kembali lagi berjalan seperti biasa. Ini berarti kita sudah berhasil, namun masih dalam bentuk formula. Kemudian untuk filenya supaya tidak file, jadi tinggal ini saja di copy seperti biasa. Jadi tidak menjadi rumus lagi, tinggal copy di sini areanya. Jadi C, ya ganti filenya, filenya. Nah, kemudian jasa disamakan file ini jadi file C sama dengan file ini sama. Jadi isi rumus yang berada di C ini dijadikan teks, maksudnya seperti itu. Jadi nanti berupa teks. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini kita lihat sudah tidak ada lagi rumus. Di sini juga tidak ada lagi rumus. Kemudian di sini juga tidak ada rumus. Jadi sudah menjadi teks. Jadi itulah salah satu trik ya kita membuat rumus dengan VLOOKUP. Jadi kan tidak ditahu kenapa, dari mana dapatnya ini. Orang mungkin yang belum paham, bingung, oh ini dapat dari mana, seperti apa. Ini dapatnya dari rumus, tidak ada. Jadi kelihatan sudah ada, namun di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP ke dalam bentuk VBA. Kita sudah berhasil membuat data VLOOKUP menjadi VBA, ya teman sekalian. Kemudian untuk name rank ini sudah berhasil kita di sheet 1 menggunakan rumus VLOOKUP seperti ini. Jadi cukup mudah teman-teman, rumusnya hanya ini. Jadi sudah dalam bentuk VBA rumusnya. Kemudian untuk sheet warga di sini yang saya maksud adalah di sini acuan name ranknya ini adalah sampai kita cek name ranknya, formula name ranknya berada di posisinya berada di B8 sampai F17.
Ini jadikan pertanyaan bagaimana caranya sehingga kalau data bertambah, misalnya seperti ini, kita akan menambah data, jadi name rank-nya hanya sampai di sini. Jadi misalnya kita nambah lagi data seperti ini, kita tarik lagi misalnya data sampai seperti ini. Di sini kita harus mengganti name rank-nya lagi. Name rank-nya kita ganti lagi karena acuannya hanya sampai di 18, sampai di sini, sampai 17, sampai di sini saja. Kemudian yang ini akan tidak dibaca lagi karena bukan name, sehingga kita harus ganti name rank-nya lagi. Jadi kita buat name rank lagi seperti ini sampai ke data sini, seperti itu maksudnya. Jadi name rank-nya ini kita harus menyesuaikan lagi sejumlah data yang ada. Namun di sini ada trik, kita menggunakan VBA, name rank-nya kita buat otomatis, jadi tidak perlu lagi kita harus mengubah-ubah, menambah rank. Di sini name rank-nya kita ganti, kemudian kita perbaharui lagi, jadi tidak perlu lagi. Namun di sini ada kode VBA yang bisa kita membuat otomatis. Di sini di sheet warga ini kita masuk pertama kali menggunakan seperti biasa, seperti kita buat dim ya, dim WS ini sebagai worksheet, Y sebagai aslong, ini sebagai tingkatan, kemudian menyebut nama sheetnya berada di mana, posisinya berada di mana, adalah di sheet warga. Ini adalah sheet warga, jadi posisinya berada di sheet warga seperti ini. Namun di sini ditentukan name rank-nya, kita lihat dulu name rank-nya berada di mana. Name rank-nya kita cek dulu di formula, name rank-nya berada di, kita lihat dulu posisi name rank-nya berada di B8 sampai F31, jadi B8 F3 V RSTU V31. Jadi kita langsung saja di sini masuk ke sheet, warga sini. Di sini tadi B8, kita ganti B8 sampai V31. Jadi name rank-nya adalah data. Jadi kita membuat name rank diantaranya yaitu, jadi dari B8 sampai F31 name rank-nya seperti ini. Di sini name rank sama dengan data, name sama dengan data, WS name sama dengan V31 sama dengan rank F31. Di sini kurang petik, ada tanda petiknya teman-teman, jadi jangan lupa ada tanda petiknya, sehingga kita nanti kalau ganti ini tinggal ganti di sini, misalnya sampai 50 tinggal ganti 50, maka akan jadi name rank sampai 50. Kita coba sekarang di sini name rank-nya sampai berapa. Nah, kita cek name rank-nya di sini di formula, kita cek name rank-nya seberapa, sampai di mana. Nah, ini sudah sampai 50, jadi sampai 50. Namun ini masih manual juga ya teman-teman, tidak usah khawatir. Di sini name rank-nya kita tinggal mengacu pada data N. Jadi Y adalah WS data yang berada di sheet warga ini, WS sebagai acuan kolom 2, data N, jadi tidak usah lagi sampai nomor 30 tapi mengambil data N, sehingga di sini jangan 50 lagi, tinggal kita ganti dengan Y. Ini adalah Y, jadi kita tambahkan dengan Y, sehingga ini akan otomatis sampai data N. Seperti itu maksudnya. Jadi teman-teman, kita data yang ada
name rank-nya ini akan sampai di F, dari B8 sampai F, turun ke bawah Y sampai berada di bawah. Jadi nanti datanya bertambah sampai di mana, tetap itu name rank-nya. Kita coba dulu hasilnya seperti apa. Acuannya adalah di kolom 2. Kolom 2 ini berarti nama. Ini adalah, atau boleh di kolom nama, boleh di kolom 2, berarti B acuannya kita ambil dari kolom nama, karena nama kan pasti harus ada. Kadang nama belum ada. Di sini Y, di sini koma namanya, petiknya berada di sini, petiknya di sini. Ya, kita sudah coba berhasil apa belum? Ya, sudah jalan. Sekarang misalnya data hanya 10, kita hapus saja dulu data seperti ini. Cek, berarti kita coba ke acuannya di nama lengkap, berarti di D berarti 4, kolom 4. Acuannya kita kasih kolom 4. Sekarang setiap klik ini sudah berfungsi membuat name rank sendiri. Sampai 10 kita cek di name rank-nya. Kita cek di name rank apa sudah masih sampai 10. Ini berarti sudah sampai baris ke-17. Jadi 17. Ini sudah ke-17 ya teman-teman. Otomatis dibuat ranknya. Kemudian kita tambah saja, misalnya kita tambah datanya di sini. Misalnya kita tambah data, anggap saja nambah baru. Saya masuk di sini. Saya masuk di sini misalnya seperti itu. Setiap klik berarti aktif. Ini data ranknya berarti sampai 47. Sampai 47, baris ke 47. Kita cek name ranknya. Apakah sudah berfungsi apa belum? Kita cek, ini sudah 47, jadi otomatis teman-teman. Jadi kita membuat name rank sudah tidak perlu lagi membuat lagi, tinggal data saja ditambah, otomatis rank juga sudah menambah sendiri. Ataupun kita hanya sampai 5, otomatis name ranknya juga sampai hanya 5, seperti itu maksudnya. Jadi kalau data kita hapus, mengacu sampai di kolom 4. Kolom 4D ini di sini hanya sampai 12, maka otomatis ranknya juga sampai 12. Kita cek name ranknya berada sampai di 12. Oke teman-teman, sudah berhasil kita membuat rumus VLOOKUP. Jadi ini adalah rumus VLOOKUP yang kita buat dengan makro. Kemudian ini name ranknya sudah kita otomatis terbuat sendiri. Kemudian kalau teman-teman ini adalah aktif di aktif sheet. Nah, kalau di modul bisa dibuat di modul, tinggal dibuat di modul, tinggal di ASEAN makronya ada di sini. Jadi kita akan bisa pindahkan di modul seperti yang di sheet tadi, sheet 1 tadi ini bisa kita buat di modul. Jadi copy, insert modul, kita buat misalnya sub rumus supaya jalan rumusnya untuk panggil nanti. Nah, kita panggil saja rumusnya. Kemudian di sini kita ASEAN makro, kemudian panggil rumus seperti itu. Jadi setiap nanti teman-teman geser langsung otomatis berubah. Misalnya kita hapus di sini. Apakah sudah berfungsi? Ini menggunakan di sini. Jadi kita geser, sudah geser lagi, maka makro berada di sini. Jadi di sini tidak ada rumus sama sekali, kemudian digunakan melalui makro. Demikian teman-teman, cukup tip kali ini, yaitu VLOOKUP ke dalam bentuk VBA. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat kita pahami maksudnya, kemudian kodenya seperti apa. Cukup dari saya, sekian dan terima kasih.